Al-Ustadz Muhammad Habib Al-Ghani pihak SHI, yang sama-sama kita hormati Ibu Pembina Hadro Al-Mazaya, Ibu Suyani, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Panitia Kurban 1444 Hijriah, Pak Supri, dan yang saya hormati tuan rumah atau sohibul hajat pada hari ini, Ibu Ayu sekeluarga, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak yang hadir pada hari ini. Pertama-tama dan yang paling utama, sudah kewajiban kita sebagai makhluk ciptaan Allah untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat, sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul di tempat Ibu Ayu sekeluarga. Dan dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita kirimkan selawat dan salam kita kepada Nabi Alam, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya dan kita diakui sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak yang ada hadir pada hari ini, kita niatkan yang pertama yaitu untuk niat silaturahim, sehingga dengan niat silaturahim mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah bukakan pintu rezeki untuk kita semua. Dan yang kedua yaitu kita berkumpul di sini dalam rangka yaitu pengajian atau pengajian rutin K3 Batan Center Solid, K3 Batan Center Solid. Dan kami mewakili dari tuan rumah atau sohibul hajat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak yang hadir pada hari ini, meluangkan waktunya hari ini untuk hadir di tempat kami ini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, tanpa memperpanjang mukadimah, kita langsung aja masuk ke acara yang pertama, yaitu kata sambutan dari Ketua K3 Batan Center Solid, yaitu Bapak Isbadi Herianto. Kepada Bapak Majelis persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa bihi nasta'inu ala dzalil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmatnya adalah dengan kepada kita. Dan sampai saat ini alhamdulillah kita masih dapat berkumpul di acara pengajian kerukunan Keluarga Besar Kisaran, wilayah Batam Center sekitar Solid, dan keadaan sehat walafiat. Memang ada juga sebagian mungkin anggota kita bapak ibu yang belum dapat hadir, mungkin karena kesibukan, jadi itu al-maklum, ataupun ada juga yang kurang sehat. Begitu juga kiranya selawat salam semoga selalu tercurahkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak mendapat syafaat dan diakui sebagai umat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita mendengarkan ibu kita Bapak Ustadz
Muhammad Abdul Bukai, pihak SAI beserta Ibu Ustazah ya. Beliau ini setia mendampingi Pak Ustadz ini, alhamdulillah. Yang saya hormati bapak-bapak pengurus maupun ibu pengurus K3 BSS. Yang saya hormati ahli baik Ibu Ayu ya, keluarga besar Ibu Ayu. Yang saya hormati juga Bapak Supri sebagai ketua panitia kurban kita, ibadah kurban kita. Ya insya Allah kalau kita hitung ini kita, kalau kita tarik yang kambing satu dapat sapi satu ini. Takbir dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, insya Allah progres ke depan, insya Allah tahun depan kita kalau kita buat seperti ini lagi, kita akan buat seperti arisannya. Jadi tidak membebani ya. Sebenarnya namanya ibadah itu tidak ada membebani ya, Bu ya. Asal murah saja kita wajib sholat, gitu ya. Nah, jadi kita ini berbentuk tabungan. Ya, kalau ini alhamdulillah sukses, panitianya bisa berlanjut, ya bisa berlanjut di tahun depan. Karena saya harap ini bisa berkesinambungan, berkelanjutan. Walaupun nanti bukan saya sebagai yang dituakan di ketiga Batam Center ini, mungkin yang lain juga bisa berkelanjutan. Ini juga merupakan ibadah syahadat dari agama Islam. Yang saya hormati ibu-ibu, nah ini semakin mantap aja Bu Arlonnya. Mana baju udah baru, mau beli lagi? Gak tahan ibu ini tersenyum dah. Alhamdulillah ya. Udah banyak tabungan ya belum? Ya, ibu-ibu Arwah Majaya ya, alhamdulillah sama-sama lah untuk ibu yang tidak ada dalam madro sama-sama support ya. Itu juga bapak-bapaknya ikhlaskanlah, relakanlah mengantar ibu-ibunya latihan madro ya. Karena bukan apa adanya merupakan selawatan itu dengan kita Muhammad SAW. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik dan anak sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita baru saja berbuka, terutama K3 BSS pada tanggal 30 Mei 2023 kemarin, Ibu Rini telah meninggal dunia. Beliau adalah anggota kita ya, yang status masih tetap, yang status masih anggota. Saya merasa miris ya, karena selama saya memimpin 1,5 tahun sudah 2 orang yang meninggal ya. Pertama Ibu Ayati, itu anggota langsung. Udah itu kemarin juga suami dari Ibu Mena meninggal juga. Dan kemarin Ibu Rini Wulansari binti Supani. Makanya untuk agenda Yasin kita hari ini, kita minta turun kepada guru kita Bapak Al-Ustadz Abdul Baik. Beliau ini merangkap tausiah, tahlilan sekaligus kirim doa arwah, begitu juga nanti arwah yang dari pihak tuan rumah Ibu Ayu ya, juga Pak Ustadz, lebih khusus orang-orang tua kita, orang kita sayangi yang dahulu kita, begitu juga orang-orang yang kita sayangi termasuk kita yang masih hidup. Semoga kita diberi kesehatan, diberi umur yang barokah. Banyak yang mau saya sampaikan sebenarnya, tapi kebetulan saya juga hari ini ada tugas negara juga, dan waktu itu sudah menunjukkan pukul 14 lewat sampai pukul 15.43. Jadi saya pada sampai di sini. Harapan kita nanti Pak Ustadz bisa membawakan. Jadi dengan adanya pengajian kita ini, kita yang sudah baik, insya Allah ke depan yang lebih baik. Tentunya dengan ada bimbingan dari guru-guru kita.
Juga nanti kita minta kepada Pak Supri nanti bagi ketua panitia untuk menyampaikan sepatah kata panitia kurban ya. Bagaimana, karena beliau ini alhamdulillah juga ini bukan kebetulan beliau juga caleg dari Golkar. Saya tidak saya tidak hadirnya saya tidak bisa berkata banyak kalau masalah politik kan gitu, masih menyampaikan, tetapi kali ini beliau menyampaikan masalah kurban. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Kalau beberapa kerja kita tapi waktu yang pas ya, karena kita khususkan ini untuk kita tahlilan dan doa. Kalaupun ada kata-kata yang kurang berkenan menyinggung hati bapak dan ibu, saya mohon maaf yang segala-galanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solid berkorban menjadi sukses dan menjadi berkesinambungan, dan ketika Batam Center solid lebih baik dan menjadi lebih baik lagi. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, untuk selanjutnya yaitu tausiah, tahlilan dan doa oleh Bapak Al-Ustaz Muhammad Habib Rifai KH-SHI kepada Bapak Ustaz. Majelis persilakan. Kiri kanan ada orang ternyata. Ada orang sini? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang gak jawab salam ini, nampak dari mulutnya. Apakah kanyangan? Apakah apa? Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah saya lihat mimiknya semua, mamanya berarti jawab salam ya. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua kita, Bapak Isbandi Herianto beserta Ibu Sohibul Hajah, Sohibul Bait yang berbahagia pada hari ini, Ketua Panitia Kurban, ada tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, kemudian dari tim Hadrah Al-Mazaya yang semakin hari semakin canggih pukulannya, yang mudah-mudahan semakin sukses ya. Amin ya rabbal alamin. Singkatnya, hadirin dan hadirat yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, yang besar tak kami himbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada untayan kata yang paling pantas kita ucapkan selain kalimat alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat karunia, taufik, hidayah serta inayahnya. Pada hari ini kita dapat berkumpul, bermuayah, bersilaturahmi di tempat ini. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah, ayunan tangan kita, langkah kaki kita menjadi catatan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Banyak saudara kita pengen hadir seperti kita hari ini, tapi Allah berikan ujian juga berupa penyakit, tak bisa. Pengen jamaah kita hadir, pengen selfie, pengen selfie juga, tapi seperti kita, tapi nggak bisa karena Allah berikan penyakit. Pengen hadir, pengen silaturahim, pengen bercengkerama, maka kita yang hadir ini tiada lain yang pantas terucap dari kalimat kita, lisan kita adalah alhamdulillahirabbil alamin. Maka bersyukur atas semua karunia Allah. Maka kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha
Andai kita hitung nikmat Allah, tak mampu kita hitung saking banyaknya nikmat Allah itu. Satu gigi geraham saja kita copot, tak bisa kita makan yang keras-keras. Apalagi semuanya ompong, mungkin kita setiap hari kita makan bubur ayam aja kan. Maka kita yang hadir ini Allah berikan kesempurnaan, kekuatan, sempurna panca indera kita. Maka senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat bertangkaikan salam senantiasa tercurah limpahkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejenak kita sama-sama bersalawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan gerakan lisan kita mengucap salawat pada hari ini, kelak akan menjadi saksi bahwa kita adalah umatnya yang layak dan pantas mendapat syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tiada syafaat pada hari itu, tiada pertolongan pada hari itu kecuali pertolongan Allah dan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain baginda Rasul, siapa yang memberikan syafaat? Ada. Apa itu? Al-Qur'anul Karim. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, kata Nabi. Bacalah Al-Qur'an sekarang di dunia ini, karena kelak di hari kiamat Al-Qur'an akan datang sebagai penolong, pensyafaat bagi siapapun yang membacanya di dunia ini. Maka rajin-rajinlah bacaan Quran. Tapi Pak Ustaz, saya tak bisa ngaji loh. Misalkan kalau tak bisa ngaji, ada solusinya. Bahkan mungkin setiap kita sholat baca Al-Quran. Apa itu? Suratul Fatihah. Paling tidak suratul Fatihah. Kalau tak bisa juga, pingin seperti pahala orang membaca Al-Quran, bacalah suratul Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Nabi, barang siapa yang baca suratul Ikhlas 3 kali, maka pahalanya seperti mengkhatamkan Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Maka tidak ada kata tidak bisa mengaji. Baca apa yang bisa kita baca, hafalkan apa yang bisa kita hafal. Suratul pendek tak apa-apa. Qul huwallahu ahad saja bisa dihafal, itu boleh. Ada sahabat yang ayat itu saja dipakai ketika sholat. Pernah dilaporkan oleh sahabat yang lain, ya Rasul, kok sahabat ini cuma ayat itu saja dia baca? Apa kata Nabi? Kalau memang itu kesukaannya, maka biarkan saja. Apa kata sahabat itu? Kenapa kamu itu terus dibaca ayat itu? Apa katanya? Ayat ini aku suka bacanya. Apa kata Nabi? Terus bacalah ayat itu. Satu ayat dia suka. Misalkan kita suka, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Misalkan itu yang kita suka baca, surah Ar-Rahman, Ar-Rahman dan sebagainya. وَبِأَيِّ آلَاءِ. Baca aja itu walaupun hanya satu ayat. Kok itu saja dibaca? Oh, saya suka ayat itu. Baca. Karena ada orang sahabat yang suka baca ayat satu ayat, tapi Nabi tidak menegur. Tidak Nabi mengatakan pindahlah ke ayat yang lain. Tidak. Apa kata Nabi? Baca ayat itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan juga pada hari ini sebagaimana disampaikan oleh ketua kita, ada saudara-saudara kita, sahabat kita, jemaah kita, anggota kita yang sudah meninggal dunia mendahului kita. Kita bacakan suratul Fatihah dan nanti kita akan sama-sama baca doa juga. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni dosa-dosanya,
Allah jadikan kuburannya menjadi taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam kitab Al-Mukhtarul Ahadits, hadis yang ke-5 baris yang ke-2 dari bawah di dalam kitab itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah suatu ketika Nabi duduk, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Apa kata Nabi? Adani Jibril alaihi salatu wasallam. Jibril tiba-tiba datang saat aku duduk, kata Nabi. Tiba-tiba malaikat Jibril 3 pesannya. Wasiat malaikat Jibril itu ada 3 kepada Nabi. Yang pertama, apa kata malaikat Jibril pada Nabi? Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Itu pesan malaikat Jibril yang pertama. Wahai Muhammad, hiduplah di dunia ini semaumu. Ingat, suatu saat engkau akan menjumpai yang namanya kematian. Siapapun kita wajib akan menjumpai yang namanya kematian. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Allah saja yang tidak mati. Allah yang tidak tidur, Allah juga tidak mati. Semua yang bernyawa akan mati. Maka ketika nanti hari kiamat itu datang, semua makhluk sudah mati. Apa kata Allah? Sombong Allah di sini. Mana Fir'aun yang dulu mengaku diri sebagai Tuhan? Mana orang-orang yang pernah mengaku diri sebagai Tuhan? Hari ini siapa yang menang? Itu kata Allah, sombong saat itu. Mana Fir'aun? Mana Namruz yang dulu pernah mengaku sebagai Tuhan? Tidak ada, mati semuanya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala sendirinya. Maka pesan malaikat Jibril pada Nabi itu adalah membuktikan siapapun kita, apapun profesi kita, jabatan kita, setinggi apapun dia, selama dia makhluk, maka akan merasakan yang namanya kematian. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Abu Hamid Al-Ghazali, beliau menukil hadis baginda Rasul Muhammad SAW. Aqyasun nas, orang yang cerdas, orang yang pintar itu bukan hanya sekedar orang yang pernah kuliah S1, S2, S3. Bukan orang yang bergelar doktor dan profesor saja. Tetapi sejatinya orang yang hebat, cerdas itu, kata Nabi, adalah akfaruhum dzikrul maut wasti'dadan lahu. Orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang senantiasa mengingat akan kematian. Orang yang sering ingat kematian, wasti'dadan lahu, dan mempersiapkan bekal yang banyak menuju kematian itu. Maka kita hidup di dunia ini kan seperti musafir. Dunia al-hayat kal musafir, hidup itu bagikan orang yang musafir. Perbanyaklah bekal. Bagaimana ketika kita musafir? Tentu ketika kita musafir harus kita bawa bekal yang banyak menuju pulang kita. Contoh kita saja ke Batam. Kita Batam ini kan cari nafkah di sini. Kalau kita pulang kampung, tak berani kita bawa uang 5 juta kalau ke kampung ya. Tak berani pulang, 10 juta pun tak berani kita pulang, Bapak Ibu. Harus bawa banyak-banyak, kenapa di kampung banyak minta duit. Gimana sih rasanya uang Batam, katanya. Kita duduk lewat orang-orang tua tuh, orang Batam ini gimana sih rasanya uangnya, katanya, nyindir-nyindir. Belum pergi ke sana ngasih duit. Keluarga itu ini. Kalau 10 juta tak cukup rasanya. Itu baru di dunia, Bapak Ibu. Apalagi di akhirat kita akan pulang selama-lamanya menghadap Allah. Tentu kita butuh bekal yang banyak berupa amal ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian di dalam Al-Quran juga Allah mengingatkan, tentu Bapak Ibu, siapapun kita, ada enggak, misalkan Bapak Ibu, ada
malaikat bilang, siapa yang berani mati hari ini langsung masuk surga? Ada yang berani? Enggak katanya. Kalau hari ini Bu, ada malaikat bilang, siapa yang meninggal hari ini langsung dijamin masuk surga, mau enggak? Hah? Mau enggak? Hari ini Bu. Tapi beneran langsung meninggal. Hah? Tapi jaminannya surga, mau enggak? Kalau ada bilang begitu, saya pendaftar pertama. Saya pendaftar pertama. Kenapa? Belum tentu amal ibadah kita yang besok menjamin kita masuk surga. Kalau ada bilang malaikat hari ini langsung masuk, oh saya pertama daftar. Wahai malaikat, saya pertama. Karena belum tentu amal ibadah besok itu diterima atau enggak, bahkan bisa menjamin enggak kita masuk surga. Maka yang menjamin orang masuk surga itu bukan amalnya yang banyak, tapi orang masuk surga lantaran rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu siapapun kita takut dengan kematian. Takut gak dengan mati Bu? Pak, takut kita. Ada orang di kampung Bu, kalau dengar ambulan itu sembunyi dia saking takutnya. Sembunyi. Suara ambulan itu kiut kiut kiut, oh dia langsung lari dia. Saking takutnya dengan orang mati. Padahal dia mati juga dia. Tapi takut gitu. Tapi apa kata Allah? Innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Sungguh mau kemanapun kita akan pergi lari, mau masuk dalam batu, mungkin masuk dalam air, dalam pohon, kalau orang sakti itu, kemanapun kita akan sembunyi, apa kata Allah? Fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itulah yang akan menjemput kita dimanapun kita berada. Maka siap-siap dengan amal yang baik. Itu pesan malaikat Jibril pertama. Yang kedua, apa pesan malaikat Jibril yang kedua kepada Nabi? Wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Wahai Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, cintailah, sayangilah siapapun yang kamu cinta dan sayangi di dunia ini, silakan. Cinta istrimu, cinta suamimu, anakmu, hartamu, pangkatmu, jabatanmu, silakan. Tapi ingat, fa innaka mufariqu. Suatu saat kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai di dunia ini. Boleh hari ini kita cinta istri, suami, anak, harta, benda, jabatan, rumah, semua mobil mewah kita. Tapi ingat, suatu saat kita akan berpisah dengan apa yang kita cintai di dunia ini. Tak ada ceritanya orang ketika meninggal dunia mobilnya masuk ke liang lahat. Tak ada ceritanya istri meninggal dunia suami ikut ke liang lahat. Ada nggak Bu? Tak ada, paling nangis jatuh gitu aja. Ya kan? Nangis memang suami nangis, tapi beda. Nangis kan? Karena ada nyanyi nasi daria, sering saya nyanyikan itu. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigit, sekujur badan kan kedinginan. Nah, kalau istrinya meninggal dunia, gimana suaminya reaksinya? Suami menangis dengan sebelah mata sambil melirik calon gantinya. Sebaliknya juga begitu, sama. Nangis di atas kubur tapi sebelah mata. Makanya tak ada ceritanya istri meninggal atau suami meninggal ikut ke liang lahatan. Walaupun pernah berjanji, bang kita hidup semati ya, nggak ada itu, pret itu. Nggak ada, walaupun dulu bilang sehidup semati. Tak ada ceritanya ikut ke liang lahat, tak ada. Ya, jadi boleh kita cintai apapun di dunia ini, tapi ingat kita akan berpisah dengan apapun yang kita cintai nanti. Maka
Cintailah apapun di dunia ini seperlunya saja. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan, nah maka hidup ini, kata ulama, seperti jadilah hidup di dunia ini bagaikan tukang parkir. Nah, begitu. Kenapa? Kita ini tidak merasa memiliki apa yang kita punya, tapi itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semua yang ada pada diri kita itu adalah titipan dengan Allah, maka ketika diambil, hilang itu, kita tidak marah, kita tidak ngamuk, kita tidak sedih dan sebagainya. Karena semua itu titipan. Ketika barang orang nitip kepada kita, kemudian orang itu ngambil, marah nggak kita? Ya. Seperti orang tukang parkir, Bu. Dia dikasih Fortuner datang di depannya, santai aja, ya kan? Alphard juga di depannya, santai aja. Berarti lama-lama hilang juga Alphard itu, santai-santai aja, tak marah. Kenapa? Itu titipan. Sama juga apapun yang kita punya di dunia ini, semua itu adalah titipan. Dan pergunakan titipan Allah itu sebaik-baiknya. Allah berikan kita rezeki, maka gunakan rezeki itu untuk ada lebihnya kita berinfak, bersedekah, berbagi kepada orang lain. Insya Allah itu akan menjadi berkah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, perbuatlah apapun di dunia ini yang kamu lakukan, tapi ingat, kelak Allah akan mintai pertanggungjawabannya. Mau buat baik hari ini, silakan. Mau buat jelek, silakan. Kelak Allah akan mintai pertanggungjawaban. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, Allah juga akan berikan balasan kebaikan besok di akhirat. Begitu juga sebaliknya. Sekecil apapun kejahatan, keburukan yang kita lakukan di dunia, Allah juga akan balas besok di akhirat. Maka setiap iringi kejelekan kita, karena kita ini manusia biasa, Bapak Ibu, tidak ada yang sempurna. Setiap menit, setiap detik kita berdosa, berbuat salah. Maka kata Nabi, iringilah perbuatan jelek kita itu dengan berbuat kebaikan. Jangan jelek aja, tak pernah ada kebaikan. Tapi berbuatlah kebaikan. Biar kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan, kekhilafan, kesalahan kita itu ditimpa oleh kebaikan-kebaikan kita. Dan mudah-mudahan semua kejelekan kita Allah ampuni dan hilang, sehingga kebaikan-kebaikan kita akan muncul, yang itu akan menjadi kebahagiaan kita nanti. Ketika kebaikan kita muncul, bahagia kita. Dan tentunya mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa kita, dosa khilaf kita, salah kita, sehingga kita menjadi orang yang bersih dari salah dan noda. Amin ya rabbal alamin. Nah, dari 3 pesan malaikat Jibril. Yang pertama apa tadi? Hiduplah semaumu, tapi suatu saat engkau akan menyumpah yang namanya kematian. Yang kedua, cintailah apapun di dunia ini, tapi suatu saat akan berpisah dengan apa yang dicinta itu. Yang ketiga, berbuatlah sesuka hatimu di dunia ini, tapi ingat, suatu saat di kelak Allah akan mintai pertanggungjawabannya di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir ini berkaitan dengan kurban. Perlu saya sampaikan, kurban adalah salah satu anjuran kepada kita yang mampu untuk kita berkurban. Ya, mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita untuk kita bisa berkurban tahun ini. Kalaupun tak tahun ini, tahun besok, yang penting sudah ada niat di hati kita untuk bisa berkurban. Ada yang bertanya, Ustadz, boleh enggak saya berkurban sementara ya saya belum akikah? Nah, ini banyak pertanyaan begini. Jadi jawabannya adalah boleh. Jangan sampai belum akikah menjadi alasannya. Jadi akikah itu memang tanggung jawab orang tua, tetapi
Kalaupun orang tua kita tidak mampu mengakikahkan, boleh kita akikah diri sendiri setelah kita dewasa. Contoh Bapak Ibu, saya misalkan dulu tidak pernah akikah di kampung karena orang tua tak mampu beli kambing. Jangankan beli kambing, anak ayam pun tak mampu. Itu kan, apalagi kambing gitu. Akhir sekarang saya punya rezeki, apalagi ini kan dekat Idul Adha ini. Oh, ada uang saya ini, akikah apa? Kurban dulu. Oh, yang darukun adalah kurban dulu kalau ada rezeki. Kurban dulu, daftar kurban dulu. Nanti kalau ada rezeki lagi, baru kita beli kambing untuk akikah diri sendiri. Jangan sampai saya tidak kurban lah, kenapa? Saya belum akikah. Jangan, itu pendapat yang salah itu. Walaupun belum akikah, kurban dulu kalau sudah dekat Idul Kurban atau musim kurban. Kurban dulu sekarang. Setelah itu nanti ada rezeki lagi, baru beli kambing untuk mengakikahkan diri sendiri. Itu Bapak Ibu ya. Yang mudah-mudahan apalagi di keluarga kita ketiga ini tadi sudah hampir cukup ya untuk 1 ekor sapi ya. Yang kedua, alhamdulillah, yang mudah-mudahan bisa ya bila perlu 2 ekor sapi ya, gitu. Amin. 1 ekor sapi aja luar biasa itu, insya Allah bisa terbagi untuk semua anggota. Dan mudah-mudahan ini menjadi tradisi yang baik, sunnah, artinya berkelanjutan, bukan hanya tahun ini saja, besok juga. Bahkan kita buat arisan untuk kurban, kita cicil dari sekarang. Ya, serahkan bendahara mungkin sebulan 100, tidak terasa nanti kan. Ketika Idul Kurban besok, bahkan sudah melebihi kan begitu. Nah, sudah melebihi ya, mungkin begitu solusinya. Jadi intinya adalah boleh kita berkorban walaupun belum akikah. Jangan sampai ragu. Baik, itu saja mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan sama-sama tahlilan sebentar, doa arwah. Sahibul bait yang ini Ibu Surti atau Ibu Suri? Surti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabil kiramati ma'ina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا وللنهضيين والنهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pada berikutnya diniatkan untuk almarhum Bapak Dahlan, kemudian diniatkan untuk almarhum Bapak Aman, untuk almarhumah Ibu Surti, almarhumah Ibu Erni, kemudian diniatkan untuk almarhumah Ibu Rini, kemudian diniatkan untuk almarhumah Ibu Hesti. Begitu juga diniatkan untuk keluarga kita yang sudah meninggal dunia, terutama sahabat keluarga kita dari ketiga yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah yang sudah disebutkan tadi, semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, ditempatkan di tempat yang mulia, kuburannya menjadi taman-taman syurga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Pada berikutnya untuk kita semua yang hadir, mudah-mudahan kita semua tetap sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal serta barokah, kuat iman. Mudah-mudahan urusan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan kita dari segala macam mara bahaya, dijauhkan dari segala kemudaratan. Allah angkat semua masalah kita, Allah ganti semua masalah kita dengan kucur rahmat dan kasih sayangnya. Dan mudah-mudahan semua hajatnya kita disampaikan Allah, doa kita diijabah, dikabul Allah. Mudah-mudahan kita semua bernasib kata Suci Makkah Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam iman, wafat dalam husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين.
بمنه وكرمه تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات khususan lilmarhum Bapak Dahlan, Bapak Aman, Ibu Surti, Ibu Erni, Ibu Rini, Ibu Esti. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita baca tadi serta doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.